Bapa di surga, terima kasih pagi ini Engkau memberikan anugerah baru kepada kami. Sekarang kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami agar dapat memahaminya. Tolong kami agar dapat menaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertanyaan 12, apa yang secara khusus dilakukan oleh providensi? Providensi itu adalah pemeliharaan, ya. Providensi Allah bagi manusia yang diciptakannya. Jawabnya, setelah penciptaan, Allah membuat sebuah covenant. Covenant itu perjanjian dengan manusia untuk memberinya kehidupan jika ia taat dengan sempurna. Allah melarangnya makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat atau ia akan binasa. Nah, semua ini kita ketahui dari Alkitab, bukan dari buku sejarah. Buku Alkitab adalah bukunya Tuhan, bercerita tentang Tuhan. Tuhan adalah kebenaran, berarti semua cerita tentang Tuhan adalah kebenaran. Maka kita perlu percaya, tidak perlu ragu, benar nggak ya? Ada Taman Eden, benar nggak ya? Ada Adam dan Hawa, benar nggak ya? Ada Abraham. Kalau semua itu diceritakan Alkitab, berarti 100% benar. Nah, Allah menciptakan seluruh alam semesta dalam waktu 6 hari. Allah menciptakan segala sesuatu sebelum Allah menciptakan manusia. Alkitab memberitahukan kepada kita, Allah menciptakan satu taman yang indah dengan tumbuh-tumbuhan yang sangat beragam, sangat banyak jenisnya, dan juga tumbuh-tumbuhan yang sudah berbuah langsung. Sehingga ketika Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, Allah menempatkan mereka di taman itu, namanya Taman Eden. Mereka ditempatkan di sana dan diberikan perintah agar mereka mengelola berarti menjaga, merawat taman itu. Di situ selain daripada berbagai jenis tanam-tanaman, ada juga banyak binatang. Semua damai. Binatang-binatang buas belum ada. Singa, beruang, semua masih jinak. Nah, kita sudah belajar kan minggu-minggu lalu Allah memberi perintah kepada Adam dan Hawa. Beranak cucu, bertambah banyak supaya kalian bisa memenuhi bumi ini karena bumi ini besar, luas. Nah, nanti suatu kali anak-anak besar harus menikah, tapi dengan yang seagama, tidak boleh beda agama. Harus dengan beda jenis, tidak boleh sejenis. Dan juga hanya satu laki-laki, satu perempuan. Ada perintah yang lain lagi enggak Bu Happy? Ada. Tapi kali ini adalah satu perjanjian. Ini adalah perjanjian pertama yang dibuat oleh Allah dengan manusia. Covenant, perjanjian. Ingat ya, Tuhan membuat perjanjian pertama dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Apa bunyinya? Nih bunyinya. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Anak-anak ikuti membaca dalam hati atau bersuara juga ya dari rumah. Ibu Happy akan membacakannya bersuara. Ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia.
semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, inilah isi perjanjian pertama antara Allah dan manusia, yaitu Tuhan melarang mereka memakan buah pohon di tengah taman, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dimulai dengan ayat 16, anak-anak perhatikan ya. Ketika Tuhan tempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, tidak dimulai dengan, tuh Adam, Hawa, ayo ke tengah taman. Lihat ya, pohon di tengah taman ini tidak boleh dimakan. Pohon yang lain buahnya bebas dimakan. Bukan begitu anak-anak. Pertama-tama Allah memberitahukan, lihat ayat 16 ini. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ini namanya anugerah. Dimulai dengan anugerah. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Baru kemudian perintah larangan ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, yang ada di tengah taman itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Contoh anak-anak, misalnya papa mama bilang kepada Billy, Billy, semua makanan yang papa mama siapkan di kulkas boleh kau makan dengan bebas. Tetapi satu makanan yang ada di tengah-tengah makanan itu sudah ada tandanya. Sudah ditulis jangan dimakan. Maka engkau Billy jangan makan ya. Kalau engkau makan, maka kamu akan mati. Kira-kira nih, Billy. Tadi kan Ibu Happy kasih contoh Billy. Kira-kira nih Billy. Mana Billy? Coba bersuara Billy. Ya. Ibu Happy. Ya. Kalau misalnya tadi dibilang, semua makanan di kulkas boleh kau makan Billy. Tapi makanan ada di tengah-tengah, tertulis jangan kau makan. Nanti kalau kau makan, kamu mati Billy. Menurut Billy, papa mama sudah kasih tahu, semua makanan di kulkas boleh dimakan, satu makanan di tengah itu tidak boleh kamu makan. Menurut kamu papa mamamu baik enggak? Baik. Kenapa baik? Karena mau mengasih tahu kan yang mana yang buat mati. Iya, betul banget. Tuhan kita memberitahukan anak-anak, bukan gak usah kasih tahu biar mereka mati. Nggak begitu. Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Itu berkat, itu kebaikan, itu anugerah. Lalu Tuhan memberitahukan kemudian. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di tengah taman, jangan kau makan buahnya. Dan jelas alasannya. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak baru ngerti ya betapa Tuhan itu baik dan manusia tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang, kalau kau makan buah itu, pasti kau mati. Kita lihat, Tuhan berbicara dengan sangat jelas. Didengar oleh mereka, Adam dan Hawa, telinganya bagus loh. Mereka bisa mendengar,
mereka juga bisa melihat, mereka bisa meraba. Jadi tidak ada tipu-tipu. Nah, maka anak-anak, sekarang kita lihat Tuhan itu betapa baik. Perjanjian itu betapa jelas. Nah, Tuhan bilang ya, semua buah pohon ini boleh kau makan. Tidak ada larangan. Buah yang mana saja silahkan dinikmati, itu adalah berkat Tuhan. Tetapi pohon di tengah taman jangan kau makan. Sangat jelas sekali anak-anak. Itu bukan perintah tersembunyi, sangat jelas. Allah berbicara dengan jelas. Taman itu juga dikenali oleh Adam dan Hawa dengan jelas. Pohon di tengah taman juga dilihat dengan jelas. Nah, tapi anak-anak, Adam dan Hawa sebagai ciptaan, kita nanti akan terus melihat apakah mereka mau taat. Nah, hari ini kita hanya mau belajar bahwa Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, lalu membuat satu perjanjian dengan mereka, dan Allah sudah memberitahukan konsekuensi logis. Konsekuensi itu adalah akibatnya. Kalau kau makan makanan di tengah taman, di tengah kulkas itu, Billy, ada tulisannya jangan dimakan, kamu pasti mati. Itu sangat jelas. Tadi kita sudah dengar jawaban Billy ya. Kalau papa mama beritahukan seperti itu, papa mama jahat atau enggak? Billy bilang, enggak Bu, papa mama baik karena memberitahukan. Nah, sangat sederhana ya anak-anak. Allah hanya meminta apa kepada Adam dalam perjanjian itu? Adam harus taat. Syaratnya taat. Jika ia tidak taat, ya jika ia melanggar, maka ia akan mati. Dia akan hidup jika ia taat. Nah, anak-anak, mari kita belajar. Manusia memang sudah jatuh ke dalam dosa, karena pada akhirnya kamu sudah tahu juga ya, Alkitab beritahukan Adam dan Hawa ambil buah itu, lalu manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi sekarang, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita juga diberikan kekuatan untuk percaya kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar setiap hari akan firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan jangan, mari kita belajar taat. Kalau Tuhan perintahkan hormati orang tua, mari kita melaksanakannya. Ya kan? Jadi Adam dan Hawa sudah gagal, tapi Yesus sudah berhasil menaati seluruh hukum Taurat, dan Yesus sudah mati bagi kita. Dia bangkit, dia naik ke surga, dia memberikan kuasa kepada setiap orang percaya untuk taat kepada Allah. Mulai hari ini anak-anak, mari kita belajar taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, hai anak-anak, taati orang tuamu. Ibu Happy berharap anak-anak di rumah mentaati orang tua. Apa sih artinya Bu Happy mentaati orang tua? Mentaati orang tua berarti anak-anak sayang kepada papa mama. Mengikuti perintah papa mama. Tidak melawan papa mama. Ya, jadi menghormati orang tua itu ada banyak hal yang bisa kita lakukan kepada papa mama. Menolong papa mama. Walaupun kamu masih kecil, bisa nggak kalau punya adik kecil di rumah membantu mama, kalau mama lagi sibuk jagain adik? Bisa. Itu juga menunjukkan sayang kepada papa mama, menolong ya, menolong. Menyiram taman, kalau kamu punya taman di rumah, atau memberikan makan binatang peliharaan di rumah. Boleh nggak walau masih kecil? Boleh, karena kamu udah besar juga ya, tidak TK lagi, udah kelas 1. Sebentar lagi kamu udah naik kelas 2.
Jadi Tuhan ingin anak-anak kecil seperti kalian, orang dewasa seperti Ibu Happy, Ibu Susi, Ibu Rita, Ibu Tanti, Ibu Basaria, Papa Mama, kakek nenek di rumah, Koko Cece, semuanya juga harus taat kepada Tuhan. Jadi kita berdoa ya anak-anak, agar kita dengan sukacita menaati Allah, dan juga kita berdoa agar papa mama, koko cece, kakek nenek, ya, popo, nai-nai, akong, juga bapak ibu guru dengan sukacita taat kepada Tuhan. Supaya Tuhan senang dan Tuhan dimuliakan. Dan kita bisa menjadi manusia-manusia yang berbahagia karena menaati Allah. Ya, amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua lipat tangan, tutup mata, ikuti Ibu Happy berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan pagi ini. Kami sudah belajar bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang beranugerah, Allah yang membuat perjanjian yang pertama dengan Adam dan Hawa. Terima kasih Tuhan untuk Alkitab yang adalah firman Tuhan. Daripadanya kami belajar kebenaran Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi untuk firman Tuhan hari ini. Mengajari kami bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak membuang kami. Engkau mengutus anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosa kami. Yesus bangkit dan memberikan kuasa kebangkitan kepada kami untuk taat kepada Tuhan. Bapa di surga, tolonglah kami mulai dari kecil sampai kami tua, sampai mati, taat kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong papa mama, akong, nai-nai, koko cece, adik, bapak ibu guru, untuk taat dengan sukacita kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.